terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi buat teman-teman yang ada di media sosial yang aktif di kami ya, di YouTube dan lain-lain. Podcast Sehat bareng RS Wisma dengan Dokter, panggilannya Dokter Rofi, Dokter Gigi Rofi. Nama lengkap adalah beliau adalah saya bacakan kurikulum vitae-nya dulu. Dokter Gigi Rofi Nurdiansyah, spesialis ortodonti. Jadi kalau kita bicara orto nanti akan bingung dengan dokter spesialis orto tulang. Beliau ini lahir di Malang gitu ya, Agustus 20 1986. Jadi sangat masih muda dok, sepantaran dengan saya. Kalau kita bicara, kita pasti bicaranya masih muda ya dok ya, jangan selalu bicara tua. Muda sedikit tua. Umur hanya angka ya. Oh iya. Kemudian beliau tinggal di daerah Purwantoro di Jalan Emas dan beliau aktif di beberapa kegiatan dan klinik tentang gigi. Secara sepintas kita sampaikan bahwa Dr. Rofi ini adalah spesialis ortodonti. Nanti kita akan banyak bicara dok ya tentang apa sih dokter ortodonti itu seperti apa, kemudian bedanya dengan dokter umum gigi seperti apa. Nah itu yang kita akan sampaikan nanti. Gimana dok kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Ini Pak Awan sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat ya dok? Oh semangat. Ini meskipun dengar COVID ini mulai ada pembicaraan, tapi kita tetap harus semangat ya dok. Ya, insya Allah. Saat ini sedang aktif di apa dok? Kalau boleh tahu posisinya sekarang? Saya ya saat ini juga aktif. Selain saya juga sebagai karyawan di sebuah perguruan tinggi negeri di Malang. Kemudian saya juga bekerja di luar, mempunyai klinik, ada beberapa klinik, yaitu klinik gigi estetik. Saya juga juga mengelola sebagai pimpinan di klinik Pratama di BMC, klinik dokter yayasan. Kalau organisasi saya juga dari awal dulu lulus sampai sekarang saya juga aktif di organisasi profesi dokter gigi Indonesia PDGI sebagai pengurus. Seperti itu. Terima kasih dok. Jadi memang pagi ini atau siang ini ya kita ikut pagi aja ya dok, biar nanti tetap semangat pagi. Meskipun kita belum sarapan ya dok, tapi tetap. Saya sudah. Oh saya sudah sarapan. Kalau nggak sabar remah. Oh iya. Jadi memang kegiatan pagi ini kita memang kerjasama dari RS Unisma dengan klinik BMC terkait dengan bagaimana membangun sebuah peran dari masing-masing Pasienkes ya dalam berkolaborasi biar agar sama-sama bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Nah, BMC ini adalah salah satu klinik yang berada di sekitar wilayah Rogomas ya, yang memang bergerak dalam FKTP, memberikan pelayanan juga terkait dengan pasien dan juga merupakan salah satu partner dari RS Unisma dalam proses pengembangan dan pelayanan di Pasienkes. Jadi seperti itu. Memang saat ini Dr. Rofi ini sangat luar biasa, aktif di mana-mana ya. Kemudian juga sebagai penulis juga ya dok ya. Sebagai author nih kayaknya ya tentang bagaimana fase gigi anak ini nanti juga perlu di sana ya sebagai author buku ya dok. Ya saya diajak teman-teman dokter gigi spesialis anak dan spesialis radiologi mulut itu untuk pada saat itu saya sebenarnya masih dalam kondisi saya sekolah ya, belajar menulis ya. Saya nggak serba ahli ya, cuma saya punya keinginan untuk belajar aja. Jadi tentu saya belajar outputnya berupa buku gitu. Oke, siap. Jadi memang kalau bicara ortodonti itu kan bahasa awamnya itu adalah kecantikan gigi, betul dok? Atau bagian dari kecantikan gigi. Jadi kalau ada orang yang pengen giginya cantik, kita ngelihatnya bukan lagi ke dokter umum ya, berarti adalah salah satunya dari ortodonti ya. Jadi bagaimana kalau orang bilang, ada yang bilang gisul itu manis ya dok, tapi ada juga yang bilang gisul enggak manis ya. Subjektif. Subjektif. Jadi kalau itu mau dirubah bisa ke dokter ortodonti. Nah ini adalah sebuah pembeda di mana yang dikatakan bahwa apa bedanya dengan dokter gigi umum dengan dokter spesialis ortodonti itu nanti mungkin bisa disampaikan dok. Apa sih yang berbeda? Jadi kalau ada orang mau datang, kira-kira saya mau perbaikin apa nih gigi saya gitu ya. Kalau saya ini kan misalnya giginya hilang satu, mau kemana? Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dok. Apa sih yang beda spesifik tentang dokter spesialis ortodonti ini dengan dokter gigi umum? Ya, seperti itu dok. Ya, mungkin sebelum saya menjawab
pertanyaan itu gitu. Mungkin saya akan memberikan sedikit introduction ya Pak. Siap monggo. Berawal dari definisinya dulu ya. Jadi biasanya masyarakat itu kalau saya ngomong ortodonti itu banyak yang tidak tahu apa sih ortodonti itu. Biasanya rancu dengan ortopedi. Oh iya betul. Karena memang yang lebih familiar mungkin ortopedi. Dan biasanya masyarakat lebih mengenalnya malah spesialis behel. Kalau saya ngomong spesialis behel baru mengerti gitu. Baru masyarakat mengerti. Sehingga biasanya saya juga untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat dan pasien-pasien saya, itu biasanya saya menggunakan di awal saya menggunakan istilah spesialis behel. Dan pada saat perjalanan ya during treatment itu saya jelaskan bahwa ternyata ada dokter gigi spesialis ortodonti. Karena sebenarnya kalau behel itu hanya salah satu alat penunjang yang digunakan untuk di bidang ortodonti gitu. Sebenarnya itu. Siap. Jadi salah satu ya. Ya, salah satu alat untuk digunakan. Dan pengertiannya kalau dari segi etimologi ya, ortodonti itu berasal dari dua kata, Pak. Orto dan donti. Orto jika kita ketik ya di Google itu artinya straight, artinya lurus, gitu kan. Donti itu dental, gigi, artinya gigi. Artinya meluruskan gigi lah, gampangnya seperti itu, gampangnya mengingat seperti itu. Itu dari segi kata, dari segi etimologi, dari terminologi. Namun jika definisi komplitnya ya saya dirujuk dari ABO ya, menurut ABO itu American Board of Orthodontic yang biasanya sering digunakan rujukan di beberapa textbooks bahwa ortodonti itu adalah cabang ilmu dari kedokteran gigi yang mempelajari tentang tumbuh dan kembang gigi dan tulang rahangnya dan bertanggung jawab juga untuk perawatan gigi-gigi dan tulang rahang yang tidak normal, tidak teratur untuk mencapai gigitan yang secara fungsional itu normal dan secara estetik itu proporsional, itu secara komprehensif seperti itu. Jadi kedokteran gigi itu ternyata banyak spesialisasinya, itu juga banyak yang bertanya ya mungkin masyarakat harus kita sosialisasi itu. Betul. Ternyata dokter gigi itu juga ada banyak spesialisasinya. Ada dokter gigi spesialis bedah mulut. Bedah mulut itu yang berkaitan dengan tindakan bedah. Yang contohnya misalkan kalau ada operasi gigi belakang, lah itu bidangnya beliau. Spesialisasinya bedah mulut. Ekspertisnya bedah mulut. Ada dokter gigi spesialis gigi anak. Ada dokter gigi spesialis gigi biruan. Ada dokter gigi spesialis konservasi gigi. Konservasi gigi itu yang berhubungan dengan kayak sekarang veneer, merestorasi gigi, crown. Ada salah satunya bidang ada sekitar 7-an lah ya, saya kalau di sekitar 7, kurang lebih 7 ya. Nanti mungkin akan berkembang lagi. Salah satunya dokter gigi spesialis ortodonti itu. Siap. Jadi kalau di garis bawah itu ketika kita pengen sesuatu simetris ya, kanan kiri sama ya dok. Kanan kiri dan sama, dan memang untuk mendapatkan, saya tadi menangkapnya adalah gigitan yang tepat ya. Gigitan yang tepat adalah masuk ke ortodonti ya, karena memang kalau kita bicara lagi tentang kebutuhan saat ini ya dok, orang itu tidak lagi melihat bahwa datang ke rumah sakit adalah hanya sebagai orang sakit ya. Kebutuhan tidak sakit pun juga bisa dilewati di rumah sakit. Salah satunya adalah kalau ingin giginya lurus ya. Ada yang ingin giginya agak sedikit dirubah mungkin ya, salah satu dengan cara behel ataupun yang lain. Itu menjadi hal yang cukup menarik karena memang tahunya itu kan mindset orang sekarang itu bisa jadi saya ke dokter gigi kalau saya hanya periksa gigi karena sakit gigi gitu kan seperti kadang-kadang. Nah itu menjadi hal yang juga menarik karena padahal ketika seorang pasien ataupun mungkin ya kita sebut sebagai sebuah pelanggan kami gitu ya, 6 bulan sekali kontrol gigi juga sebenarnya bagus ya dok ya, kan tahu oh ini juga mau lubang, oh ini segera bisa ditata dan lain. Nah terkait dengan ortodonti dok, kita bicara ortodontinya, kalau boleh tahu dok,
sebenarnya ketika seseorang itu mau dilakukan kegiatan di ortodonti, apa sih pemeriksaan awal yang bisa dipakai di sana? Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau perawatan ortodonti atau merapikan gigi ya, itu sama kayak kita itu membangun rumah, membangun gedung lah, gedung ya, atau bangun rumah lah ya paling gampang. Itu kan sebelum membangun rumah itu kalau ingin mutu atau kualitasnya baik itu harus ada manajemen. Siap. Harus di manajemen. Manajemen itu apa sih, Dok? Iya, betul. Manajemen itu ya harus ada, yang pertama harus ada planning dulu, di planning, di desain gitu kan, di planning, kemudian di mana planning itu adalah salah satu, setelah di planning kemudian dilakukan ya, kemudian dievaluasi, evaluasinya kemudian ditindaklanjuti lagi sampai outputnya berupa hasil yang baik. Ya. Sama seperti itu. Jadi dalam perawatan ortodonti itu juga harus kita planning dengan baik. Itu ada, dan itu satu bagian yang melekat pada di perawatan ortodonti. Nah, itu mungkin itu sangat penting karena tidak mungkin. Jadi gini, kalau tidak mungkin kalau jadi gini, misalkan kalau karena mungkin di masyarakat yang sekarang, setahu saya di masyarakat yang mindsetnya adalah behel atau perawatan ortodontis pokoknya ada behel ditempelkan gitu, tidak sesimpel itu. Tidak simpel. Kalau nempel aja semua orang bisa. Mungkin Pak Abang saya ajarin untuk nempel ya? Bisa nempel behel. Nanti jadi saya dokter nempel behel. Jadi bukan seperti itu, karena memang banyak sekali di masyarakat seperti itu. Dan di sini ya kita berkewajiban untuk mengkampen ya, mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu apa filosofi dari perawatan ortodonti itu. Ya. Balik dari yang pertanyaannya Bapak tadi, itu apa aja yang perlu diperlukan untuk sebelum melakukan perawatan, yaitu hubungannya dengan planning tadi itu. Untuk memplanning perawatan itu, dan itu kita memerlukan beberapa data. Data itu nanti fungsinya untuk menganalisis problem, namanya problem list. Jadi problem ada beberapa, kita list problemnya itu, dan saya dan dokter spesialis ortodonti itu ada standarnya biasanya. Jadi dia tahu list problemnya itu apa aja. Perawatan tidak akan keluar, rencana perawatannya tidak akan keluar kalau problemnya nggak tahu, kalau penyebabnya tidak tahu. Itu gampangnya seperti itu. Nah, kalau penyebabnya tidak tahu ya pasti perawatannya nanti tidak bisa kita tentukan gitu, tidak bisa kita lakukan gitu. Dan nanti kalau itu hubungannya nanti sama mutu perawatannya. Ada tiga data yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan perawatan ortodonti, dan itu penting. Kalau di beberapa textbook ya itu adalah standar minimal. Standar minimal. Yang pertama itu data analisis dari model gigi. Model gigi itu jika mungkin kita kalau ada itu kita harus mencetak dulu giginya. Nah, hasil cetakannya itu kita analisis, namanya analisis model studi namanya. Ya, sebenarnya ada banyak ya analisisnya beberapa. Cuman ini saya yang mudah aja. Analisis model studi. Kalau sekarang yang paling canggih ya itu nggak usah dicetak, itu hanya di scan saja. Bisa di scan, jadi sudah paperless. Di scan, setelah kita scan kita bisa masukkan ke software. Sudah 3D, bisa tiga-dimensi, dan nanti bisa keluar nanti indikatornya udah keluar, mau ukuran apa aja itu ada ukurannya, keluar di sana berapa derajat, berapa mili, itu indikatornya yang kita pakai. Jika ingin itu diwujudkan benda itu bisa di print 3D, jadi berupa kayak kayak fiber atau akrilik gitu, keluar seperti itu. Nah, itu model analisis model. Yang kedua, tapi kalau yang itu nggak punya ya sekarang dipakai cetak itu. Yang kedua itu analisis, kita foto secara lens, foto pakai kamera lah makanya itu. Tidak hanya giginya aja tapi juga wajahnya. Jadi nanti yang kita evaluasi itu bukan hanya giginya toh, jadi proporsi wajah,
wajah dilihat dari depan. Dari depan itu ada dimensinya juga, dimensi vertikalnya. Itu ada rumusnya, proporsinya berapa dari dahi ke hidung, bawah hidung ke di bibir, dari bibir ke dagu itu ada proporsinya. Itu dari segi vertikal. Dilihat juga dari segi transversal, itu ada proporsinya juga, ada hitung-hitungannya aja. Itu dari itu data. Yang kedua data apa? Foto gigi dan foto wajah. Juga dari wajah dari samping, gitu. Dilihat dari samping. Ya. Yang ketiga itu foto ronsen. Nah, foto ronsen biasanya kita pakai itu foto panoramik dan foto cephalometrik. Kalau foto panoramik itu biasanya gigi, hanya mutu gigi dan rang atas dan rang bawah dilihat dari depan. Cuman yang biasanya itu yang kompetensinya spesialis ortodonti itu foto ronsen cephalometrik namanya. Foto ronsen cephalometrik itu jika fotonya dilihat dari samping, tidak hanya gigi dan tulang rahang tapi juga kepala semua sampai tulang servikal atau tulang akhirnya kelihatan semua. Nah, itu dari foto cephalometrik itu nanti bisa kelihatan, contohnya banyak sekali indikator. Yang kalau dulu saya menggunakan itu ya manual, tapi sekarang sudah ada software-nya. Ada software-nya. Itu buat apa sih dok itu foto-foto seperti itu ya kan? Itu kan fungsinya apa? Itu sangat penting. Misalkan ada pasien datang ya ingin, dok ini bibir saya ini merasa Jadi awalnya merasa dulu ya, merasa maju misalkan. Siap. Merasa tongos. Bisa nggak dok itu dimundurin biar nanti saya merasa lebih tirus, lebih cantik, lebih tirus seperti itu. Jadi bisa sampai tirus ya dok kan? Biasanya pasien banyak seperti itu gitu ya. Nah, itu biasa keluhan itu akan saya terjemahkan itu agar terukur. Yang ukurnya pakai cephalometrik itu. Jadi bener nggak sih yang dimaksud pasiennya itu memang dia itu bibirnya maju. Kalau maju itu majunya seberapa meter, seberapa derajat itu bisa diukur. Dan nanti kalaupun dikoreksinya berapa mili mundunya, berapa derajat, itu bisa kita telusuri lewat salah satunya lewat cephalometrik. Jadi 3 data itu minimal ya, at least ya, banyak sekali. Betul. Jadi berarti kalau saya boleh simpulkan sedikit begini ya. Ketika kita itu ada perasaan bahwa saya tidak pede nih dengan gigi saya atau mungkin dengan area di mulut saya gitu ya. Kemudian ini perlu mundur lah. Nah, berarti memang dari spesialis dokter ortodonti ini yang akan banyak berperan di sana ya, seperti nanti misalkan dipasang behel ini kan tidak hanya dipasang doang kan dok ya, pasti ada evaluasi nanti sudah 1 bulan ini targetnya mundur berapa senti misalnya. Jadi memang itu yang penting itu. Betul. Jadi berarti tidak dalam aturan, dalam kaidah bahwa saya bisa pasang bukan ya, tapi manfaat dari evaluasi ini yang memang harus dijalankan. Biasanya harusnya ya itu dari segi knowledge maksudnya dokternya sudah punya ilmu, kemudian experience, dia punya pengalaman, artinya dia sudah beberapa kali melakukan case yang mirip. Case itu banyak, setiap orang pasti berbeda. Jadi case itu biasanya kita bisa kategorikan, tidak ada yang sama ya, setiap orang karena itu tidak ada yang sama, perawatan itu pasti berbeda tergantung dari case-nya itu. Itu dia punya pengalaman melakukan itu beberapa case yang mirip. Nah, dari pengalaman, dari experience dan knowledge itu biasanya kita bisa memberikan proyeksi. Proyeksi itu kira-kira perawatannya nanti berjalan berapa lama. Kemudian nanti berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu, itu nanti tahap-tahapnya itu seperti apa, progresnya seperti apa, dan itu biasanya bisa dievaluasi bahkan setiap kontrol itu bisa ada progres, harusnya ada progres harusnya ya. Memang tapi balik lagi tergantung dari case-nya, apakah case-nya itu kategori yang ringan, sedang atau mungkin yang kompleks. Tapi dokternya mesti akan memberitahu itu case-nya ini kategori yang mana, dan nanti berdasarkan experience kalau memang misalnya kompleks yaitu progresnya sebatas apa, seperti itu. Jadi memang kalau kita bahas sedikit ya, memang bagaimana sebuah pola dibuatkan oleh dokter ortodonti terkait dengan bagaimana nanti
gigi ini mundur berapa senti memang harus terkontrol dengan baik ya dok ya. Benar. Jadi tidak sembarangan pasang bagel langsung dipasang, nanti 1 bulan 2 bulan ini kok gak mundur, ternyata pengaitnya mungkin atau bagaimana tekanan atau ini itu pasti akan menjadi hal yang memang berbeda dari orang ke orang ya dok. Iya, sangat berbeda. Dan memang kan kalau di aturan sama sebenarnya di institusi kesehatan. Dan kesehatan itu kan pasien punya hak dan kewajiban. Siap, haknya itu salah satunya haknya itu dia memperoleh penjelasan yang jelas terkait proyeksi perawatan nanti seperti apa. Seperti itu dia harus jelas. Ini ada pertanyaan menarik dok dari teman-teman dan kami ini bahwa sebenarnya ketika seseorang itu membutuhkan dokter ortodonti terkait dengan bagaimana bentuk gigi itu yang lebih baik itu pada fase-fase umur berapa? Apakah dia di anak-anak atau mungkin sudah dewasa? Karena kalau sudah dewasa pasti ketika dia melihat cermin, oh ya saya kurang cantik nih ya, gigi saya kok kayaknya ada perlu diapain gitu. Kalau apakah itu memang sebenarnya lebih bagus pada anak-anak yang memang fasenya dia sedang pertumbuhan atau apa itu pada fase seperti apa dok yang bagus untuk kita misalnya? Itu pertanyaan yang sangat bagus ya Pak. Jadi banyak yang ini saya melakukan biasanya interview saya belum ada penelitian saya jadi belum ada penelitian survei ya cuman kecil ya investigasi lah biasanya pasien-pasien saya itu saya tanyakan dan sering bilang bahwa nanti ini dirawat ortodonti atau giginya diratain kalau biasanya yang mainstream ya kayak common sense-nya itu ya jawabannya adalah tahunya masyarakat itu kebanyakan dirawat orto kalau sudah besar atau kalau sudah gigi permanennya tumbuh semua. Padahal setahu ilmu yang setahu saya itu ya tidak menunggu dia kalau sudah besar. Justru dia di check up secara dini lebih bagus. Contoh yang gampang misalkan contoh yang gampang bahkan usia dia 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun itu sudah mulai dikenakan ke dokter gigi. Nggak harus ke ortodontis atau spesialis dokter gigi, tapi dia sudah mulai dikenalkan ke dokter gigi. Ya, dikenalkan dan jangan sampai kita itu menakut-nakuti. Biasanya kan ini ada kebiasaan mungkin ya kebiasaan di mana anaknya kalau nakal nanti tak ke dokter gigi loh ya. Nah itu yang membuat itu takut dengan seperti itu. Padahal dokter gigi nggak menakutkan semua ya dok? Ya harusnya enggak. Kalau semua tindakan itu kan prinsipnya harus senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Jangan sampai menyakitkan. Itu kan yang harus kita pegang sebagai dokter. Nah itu harus dini mungkin Pak. Bahkan usia 3 tahun itu ya ada 2,5 tahun di mana gigi susu itu sudah tumbuh semua itu sudah mulai dikenalkan. Dan kalau sudah anaknya itu kenal itu juga sudah mulai di screening bahkan ya kebetulan penelitian saya itu tentang genetik bahkan saya baca di sana itu kalau di negara yang sudah maju itu sudah keluar bayi itu aja sudah bisa di general check up itu genetiknya sehingga dia punya dari genetik itu dia punya kecenderungan penyakit apa gitu. Apalagi sama seperti sedetil itu. Dan kalau saya ditanya lebih lagi nggak usah nunggu, bahkan anak di dalam kandungan itu juga bisa diperiksakan. Jadi ibunya itu kontrol ke dokter gigi itu dia juga konsul itu bagaimana tumbuh kembangnya juga kita hubungannya dengan tumbuh kembang di tulang rahang juga itu bisa konsultasi. Pada saat dia sudah lahir kemudian usia 3 tahun atau 2,5 tahun itu dikenalkan dulu ke dokter gigi. Kemudian setelah kenal di screening dan sama dengan kalau general check up MCU itu Pak. Ya betul. Sebenarnya general check up gigi juga ada. Nah itu yang memang masih jarang memang. Masih jarang, tapi
tapi itu penting juga general check up. Saya biasanya ngomongnya memudahkan ke masyarakat general check up gigi. Siap. Itu juga penting sebenarnya. Dan itu general check gigi itu nggak nunggu sampai beliau sakit gigi ya, sakit gigi atau dewasa tidak. Oke. Dari kecil itu untuk tindakan yang sifatnya promotif atau preventif. Ya. Karena memang mencegah katanya lebih baik dari mengobati ya. Nah, apalagi memang mengobati sakit gigi itu agak lumayan ya. Ya kan kalau tidak pakai asuransi juga mahal. Iya betul. Apalagi pakai asuransi, misalkan ada asuransi, ngantri banyak, gitu. Ngantri lama. Jadi memang saat ini banyak juga yang memang masyarakat masih menganggap bahwa kalau sudah ada tanda nyeri di gigi, ya baru membutuhkan mindset adalah datang ke dokter gigi. Padahal kalau tadi dijelaskan dari dokter bahwa ketika kita sehat pun mau ngecek gigi kita, mau ngecek kesesuaian bentuk ataupun secara anatomis sehat atau tidak, itu bisa dilakukan di awal apapun bisa ya dok. Bisa. Anak-anak sudah bisa, kemudian apalagi kalau dewasa. Karena memang kalau kita melihat di sekitar kita itu, kalau dari segmen kami ini memang kita itu banyak mahasiswi ya. Kalau mahasiswa itu kalau kita dulu pernah jadi mahasiswa ya dok ya. Cowok itu nggak terlalu peduli dengan care. Ya, kadang-kadang pakai pelembab aja belum tentu mau cowok ya. Tapi kalau cewek, ini gigi ini kayaknya nggak pas nih. Kok saya kalau pakai jilbab ini kok selalu nggak pas gitu ya. Padahal sudah setrika rapi ya. Berarti sebenarnya hal itu juga bisa menarik ya. Kami menjadi ide buat kita juga ketika memang kerjasama dengan RS Unisma, BMCI, kemudian terus melakukan sebuah tadi itu general check up gigi. Saya baru dengar dok. General check up gigi itu salah satu diferensiasi. Ya, karena kalau saya gini BMCI. Oke, itu sebenarnya jargon yang menarik ini sebenarnya. Karena kalau orang bilang general check up itu pasti yang di general check up adalah kolesterolnya, gula darahnya, terus kemudian jantungnya misalkan ya. Dan dimana emang orang yang care dengan hal seperti itu kadang-kadang ketika sudah umur mungkin sudah tubuh sudah turun toleransinya. Kalau anak-anak muda kadang-kadang merasa wah saya masih sehat nih, saya mau lari 100 km pun mau ya seperti itu. Ini juga hal menarik. Mungkin sebelum kita ini dok ya terkait dengan jadi kalau masalah tentang ortodonti dengan gigi yang tidak sesuai dok ya, selain dari kecantikan sebenarnya memiliki dampak yang lain enggak sih dok? Kayak misalkan kalau gigi saya itu enggak rata gitu. Kalau jalan jelas ya dok, kalau kita di aspal enggak rata siswa jatuh gitu ya. Nah kalau gigi ini ketika memang misalkan tidak sesuai dengan komposisi yang harusnya itu, kalau selain kecantikan ya kita bicara kecantikan itu ada nggak sih pengaruh yang memang dia sadar tidak sadar dia itu ada masalah itu harus dilakukan tindakan, itu ada nggak dok? Jadi ada dua aspek besar ya. Secara general itu aspek fungsional sama estetik. Oke, fungsional sama estetik itu. Biasanya kalau estetik itu memang kebanyakan yang care itu cewek-cewek. Dari jurnal-jurnal ya, saya lihat itu banyak yang pakai behel cewek dok. Ya, dari penelitian ortodontik yang memang yang care itu dan kebanyakan memang perempuan. Dan kebetulan pasien-pasien saya juga banyak perempuan. Kebanyakan memang yang usia muda ya, tapi juga banyak usia di atas 50 juga ada. Sekarang merambah seperti itu. Namun juga hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya sekali estetik juga fungsional. Contohnya apa? Masalah fungsi itu. Contohnya gini, misalkan ya, jadi kan di pengertian ortodonti itu kan goalnya atau tujuannya mencapai gigitan yang normal. Itu punya sama fungsi pak. Gigitan itu kalau bahasa dentisnya itu bahasa kedokteran giginya itu adalah oklusi. Pada saat gigi atas sama bawah itu dia gantung itu gigi tadi itu. Kalau gigitannya itu nggak normal, itu nanti bisa berakibat ke sendi TMJ. Sendi di sendi rahangnya di sini. Namanya TMJ, temporomandibular joint. Kalau kelainannya namanya TMD, temporomandibular disorder. Dan itu sudah mulai meningkat sekarang angka kejadiannya. Dan banyak beberapa pasien saya yang mengeluhkan
sakit sendi ya, yang diakibatkan ya salah satunya dari gigitannya yang nggak normal tadi. Sama seperti gini. Kalau mungkin sulit membayangkan ya, biasanya saya menjelaskan ke pasien-pasien saya itu sama kayak misalnya gini, Pak. Kalau misalkan kita itu ada, saya analogikan ya, saya analogikan itu hanya memudahkan aja. Analogikan sama kayak misalkan kaki kiri dan kaki kanan, itu harus seimbang. Betul. Ya. Kalau misalkan salah satu sisi yang dia dibuat exercise, yang sehat, misalkan sebelah kanan dia selalu dibuat aktivitas atau exercise, yang sehat yang kanan aja, yang kiri nggak sehat, nggak seimbang. Sama seperti itu. Jika nanti fungsinya itu nggak seimbang, atau ada kelainan, nanti bisa berakibat ke sendi tulang rahangnya. Di mana kelainan sendi tulang rahang itu sulit untuk diperbaiki, nggak mudah mencari dokter ahli yang bisa memperbaiki sendi tulang rahang. Itu terkait fungsi. Kemudian yang tadi estetik itu nggak cuma hanya masalah estetik sebenarnya, itu banyak juga pasien-pasien saya itu yang dia ada beberapa itu orang tuanya yang membawa anaknya. Saya amati kenapa ya kira-kira kok begitu care-nya orang tua itu kok membawa anaknya ke spesialis ortodontik itu, karena ternyata kemungkinan kalau saya simpulkan analisis saya itu karena kemungkinan kalau zaman sekarang namanya dibully. Itu menimbulkan ke aspek psikologis. Iya, betul. Dia minder, nggak pede, seperti itu. Tapi sehingga orang tua jadi sangat beruntung ya, orang tua yang sudah mengetahui dampak itu tidak menunggu sampai dia itu sudah nanti remaja. Biasanya kalau sudah remaja, apalagi cowok, cewek cowok ya, itu kalau sudah dia bisa punya misalkan punya pacar atau mungkin dia sudah mau menikah, pasti kan memikirkan penampilannya. Seperti itu yang berkaitan sama kehidupan sehari-hari, itu pentingnya seperti itu. Iya, siap. Berarti memang secara fungsi itu kalau gigi itu tidak tercapai maksimal gigitannya, itu juga akan berpengaruh banyak ya, ada penyakit, ada yang macam-macam seperti itu. Sehingga memang hal ini juga harus kita sampaikan kepada teman-teman yang sebagai pendengar atau mungkin yang melihat di channel kami ya, bahwa gigi ini tidak hanya masalah kecantikan saja. Jadi masalah beberapa hal di sana juga perlu dikembangkan dan perlu dipahami dengan detail. Dan ini bisa jadi menjadi part 2 dong, atau part 3 ya, nanti yang kita akan diskusi lagi lebih banyak tentang ortodontik yang sangat luar biasa. Ini sebagai pengantar awal yang bagus, di mana memang tersampaikan bahwa kebutuhan dokter ortodontik tidak hanya berhubungan dengan behel saja, tapi banyak hal ternyata yang bisa dicapai di sana, mulai dari tadi itu ketika kapan anak-anak juga bisa sudah mulai, kemudian sampai dewasa sudah bisa dimulai dan lain-lain, yang itu sangat menarik informasi buat kami. Jadi ini menjadi ide kami juga nanti, yang apalagi tadi disampaikan Dokter Rofi bahwa ada namanya pemeriksaan general check up gigi gitu ya. Orang kan mikirnya general check up ya udah pasti tentang penyakit. Oh jantung saya aman, oh ginjal saya aman, oh hati saya aman, dan ini jadi bagus. Sehingga memang harapannya nanti informasi ini jadi manfaat buat semuanya dok. Itu kan bagian kewajiban kita sebagai profesi ya, benar, untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan hal yang baik di sana. Teman saya di RS Unisma bahwa kami ini juga sangat senang ketika nanti ada respon ataupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin disampaikan lewat kami, bisa DM, nanti kami juga akan sampaikan juga dengan Dr. Rofi jika memang ada pertanyaan yang sangat menarik yang harus kami sampaikan. Jadi nanti juga bisa seperti itu, dan bahkan nanti mungkin siapa tahu nanti insya Allah mungkin kita ada event lain dokter yang mungkin bisa bertemu kembali, bicara lagi tentang bagaimana gigi gitu ya. Ya untungnya saya juga nggak pakai behel dok. Kalau saya pakai behel mungkin saya juga jangan ya, tambah mudah nanti istrinya bikin macam-macam. Ya ini enggak. Siap. Jadi kalau seperti ini juga nanti akan menjadi hal yang menarik dok, karena memang ternyata tidak hanya behel. Jadi mungkin dalam kaidah gigi yang lain ada gigi pasangan dan lain-lain, gigi palsu dan lain itu juga sangat menarik ya. Jadi teman-teman ataupun siapapun yang melihat atau mungkin mengakses kami ya di channel kami, di YouTube kami, monggo kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan bicara dengan Dr. Rofi, dan insya Allah menjadi hal yang awal yang baik di pertemuan kita. Nah, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini dengan PMC ya dok yang akan
terus berkembang sehingga memang prinsip pelayanan kesehatan yang kita harus memberikan preventif tadi bisa dicapai. Jangan sampai setelah sakit baru ke rumah sakit ya, berarti sebelum sakit pun juga bisa di rumah sakit. Statement akhir dok, kira-kira sebelum kita tutup kegiatan ini, apa yang perlu menjadi garis poin daripada semua kegiatan ketika terkait ortodonti itu seperti apa? Mungkin satu dan dua kata yang mungkin bisa disampaikan pada para pendengar dan yang melihat di channel kami bahwa betapa pentingnya dokter gigi ortodonti itu hadir dalam sebuah peran masyarakat. Jangan. Baik, terima kasih ya. Jadi ada 3 poin yang mau saya sampaikan di closing ini. Closing itu yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Rumah Sakit Islam Malang Unisma ya, sudah memberikan saya kesempatan untuk silaturahmi semoga kerjasama ini terus berlanjut. Dan saya tahu RSI Malang Unisma ini adalah salah satu rumah sakit yang bereputasi ya, sudah lama di Malang, dan saya sejak kecil saya, keluarga dan rekan-rekan teman saya itu banyak menggunakan jasa layanan di RSI Unisma. Semoga terus berkembang dan bisa sangat bermanfaat untuk warga Malang dan sekitarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan tema atau topik kita pada hari ini, itu menarik dan terutama di bidang saya dan teman-teman sejawat lain, khususnya bagi para dokter gigi spesialis ortodonti terus berkampanye agar bisa memberikan sedikit kontribusi upaya kesehatan gigi khususnya di bidang ortodonti, di mana kita memberikan kampanye yang kira-kira isu yang harus masyarakat itu tahu ya. Contohnya yang berkaitan dengan topik kita tadi itu yang terkait dengan preventif itu juga sangat penting. Dan jangan sampai ini untuk para ibu-ibu muda calon ibu ya, kemudian juga mungkin nenek-nenek, kakek-kakek yang mempunyai cucu ya, kalau ingin merapikan giginya jangan tunda sampai anak-anak itu remaja atau menunggu gigi permanennya tumbuh semua. Gigi permanen tumbuh semua itu di atas usia 12 tahun. Jangan menunda sampai selama itu. Segeralah mengecek susunan gigi ibu bapak atau wajahnya, tulang rahangnya itu as soon as possible. Untuk men-screening atau memonitor apa aja kira-kira potensi yang bisa terjadi. Dan memang pada saat usia pertumbuhan itu golden period. Jadi jika kita kehilangan momen itu bisa nanti terlambat. Seperti itu. Contohnya pada kasus-kasus kayak misalkan kasus-kasus yang giginya itu maju ya, atau mungkin nyadem Pak. Itu kalau itu terlambat ya, itu bisa nanti tindakan yang dilakukan terpaksa tindakan pembedahan gitu ya. Padahal itu bisa dicegah dibuat tindakan yang lebih konservatif, tidak invasif. Tanpa melakukan pembedahan. Itu namanya growth modification, dimodifikasi pertumbuhannya sehingga bisa mencegah tindakan pembedahan pada kalau dia terlambat. Nah, itu gimana dok? Seperti nanti mungkin next kita jelaskan. Dan yang ketiga, masyarakat kita himbau, apapun tidak hanya di bidang ortodonti ya, semua di bidang kesehatan, masyarakat seyogyanya melakukan perawatan kesehatan pada bidang yang sesuai dengan bidang kompetensinya, kan. Dan mungkin jika belum sempat mendengar sosialisasi dari para stakeholder yang mempunyai keahlian, mungkin bisa searching di Google ya, sangat mudah sekarang itu bidang spesialisasi apa yang punya kompetensi itu ya, seperti itu. Jadi
bisa melihat informasi di media sosial dan lain-lain, bisa seperti itu. Atau paling gampang jika misalkan saya gaptek misalkan ya gampang, itu bisa ke RSI Unisma ya, atau ke klinik BMCI untuk konsultasi. Itu ekspertisnya di bidang apa, jika ada permasalahan di kesehatan atau mungkin tidak menunggu sakit, ingin screening atau memonitor. Saya kira itu. Terima kasih Dr. Robi. Ini jadi memang sangat menarik ya pada bahasan pagi ini yang luar biasa. Jadi intinya adalah jangan tunda berobat. Ayo ke RSI Unisma saja, itu dan jagoan kamu. Yang jelas bahwa hal semua ini menjadi hal yang sangat bagus buat semuanya dok, karena sekarang akhirnya kita jadi tahu bahwa tidak harus sakit gigi baru ke dokter gigi, tapi dokter gigi pun juga punya banyak hal yang bisa dicari ya ketika mulai dari awal gigi kita bagaimana. Jadi itu ada menjadi luar biasa, dan ini adalah sebuah pembahasan awal yang sangat menarik ya. Mungkin nanti kita bisa dok di part 2, part 3 ketemu lagi nih dok, yang akan bicara lebih banyak lagi tentang bagaimana dokter ortodonti itu. Mungkin itu nih dokter. Pagi ini adalah pagi luar biasa. Saya dari mewakili RSI Unisma sangat berterima kasih sekali dengan klinik BMCI yang selama ini bisa bekerjasama dengan kami. Beberapa klien juga saling memberikan sebuah hubungan yang sangat bagus dengan kami, dan ini jadi hal yang cukup baik buat kami. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin saya dari awal tadi sampaikan bahwa saya adalah Awan dari bagian pemasaran dan kemitraan di Rumah Sakit RSI Unisma. Menyampaikan terima kasih kepada semua yang melihat dan mendengar dari akun media sosial kami. Dan kalau ada apa-apa atau mungkin yang perlu dipertanyakan, bisa kontak dengan kami. Dan ini tadi, ketika kita membutuhkan pertanyaan apapun tentang kesehatan kita, silahkan kontak kami. WA boleh, ke web kami boleh, DM ke IG kami boleh. Mungkin itu aja, saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Semoga nanti menjadi hal yang awal yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya untuk para yang aktif dengan media sosial kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Terima kasih.